Sobat JTN TV, setiap tanggal 10 November kita merayakan Hari Pahlawan. Tapi, sudahkah kita benar-benar tahu sejauh mana perjuangan mereka? Pahlawan kita tidak hanya berjuang saat kemerdekaan, tapi jauh sebelum itu, sejak era kerajaan Islam melawan penjajah. Gelar pahlawan nasional adalah pengakuan abadi. Mari kita flashback dan kenali 10 sosok hebat yang mengorbankan segalanya demi tanah air. Siap untuk time travel sejarah? Kita mulai dari Jawa dengan 2 tokoh hebat. Sultan Agung Anyokrokusumo. Raja Mataram ini punya ambisi besar mempersatukan Jawa. Jasanya yang paling terkenal, memimpin 2 kali serangan besar ke Batavia untuk mengusir VOC. Tak hanya itu, beliau juga yang memperkenalkan penanggalan Jawa Islam yang kita pakai hingga kini. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut, Asmo Gusti Keng Agaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Pangeran Diponegoro. Putra Sultan Hamengkubuwono III ini memimpin Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830. Beliau menggabungkan semangat jihad dan nasionalisme. Tapi ingat, beliau ditangkap secara licik saat perundingan. Bayangkan pengkhianatan yang harus beliau hadapi. Lalu kita terbang ke timur, ada Sultan Hasanuddin Raja Goa yang dijuluki ayam jantan dari timur. Julukan itu bukan tanpa alasan. Beliau memimpin perlawanan keras terhadap dominasi Belanda atas perdagangan rempah-rempah. Dari Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol, pemimpin utama Perang Padri. Jasanya menyatukan kekuatan ulama untuk menentang penjajahan dan kemerosotan moral. Jangan lupakan Maluku. Kapitan Patimura, nama aslinya Thomas Matulesi. Beliau memimpin perlawanan rakyat Maluku, berhasil merebut benteng Durstede, dan menolak kerjasama dengan Belanda meski diancam hukuman gantung. Dan satu lagi pahlawan wanita, Martha Christina Tiahahu. Di usianya yang masih remaja, beliau ikut berjuang, menolak menyerah setelah ayahnya gugur, dan memilih mati dalam perjalanan ke Jawa. Inilah definisi pahlawan sejati yang tak kenal usia. Kembali ke Jawa, kita punya Nyi Ageng Serang, yang dijuluki sebagai Panglima Perang di bawah Diponegoro. Beliau terkenal dengan taktik daun lumbu untuk kamuflase pasukan. Wanita tangguh di medan perang. Bergeser ke Kalimantan, kita punya Pangeran Antasari. Beliau memimpin Perang Banjar, menolak semua perundingan dan sukses menyatukan rakyat dalam satu front perlawanan. Dari Jambi, ada Sultan Taha Saifuddin. Beliau memimpin perlawanan sejak 1858 dan menjadi simbol keteguhan iman karena tak pernah mau menyerah kepada kolonial. Dan yang terakhir, dari Kasunanan Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono VI. Jasa beliau mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro secara rahasia hingga dituduh makar dan diasingkan ke Ambon. Sobat JTN TV, 10 sosok ini baru sebagian kecil dari pahlawan Nusantara. Masing-masing punya story dan pengorbanan yang tak ternilai. Dari 10 nama tadi, siapa yang jasanya paling menginspirasi kamu untuk berjuang hari ini? Tuliskan di kolom komentar.
Karena Hari Pahlawan bukan cuma mengingat, tapi melanjutkan semangat perjuangan mereka.